Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan membaca kembali kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan membaca kali ini berkaitan dengan wasiat Nabi Nuh kepada anaknya. Al-Imam Ahmad berkata, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari As-Soq'ab bin Zuhair dari Yazid bin Aslam. Hamad berkata, aku mengiranya dari Atha bin Yasar dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, kami tengah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah seorang dari masyarakat Badui. Dia memakai jubah sijan yang memiliki kancing dari sutra. Lalu beliau berkata, ketahuilah sahabat kalian ini meletakkan setiap Faris bin Faris. Atau beliau bersabda, ia menginginkan setiap Faris bin Faris dan mengangkat setiap roi dan roi. Kemudian Rasulullah mengambil sebuah jubah dari kumpulan jubahnya dan bersabda, aku tidak melihat engkau memakai pakaian dari orang yang tidak berakal. Beliau bersabda, karena sesungguhnya Nabi Nuh ketika ajalnya tiba berkata kepada anaknya, sesungguhnya aku akan menyampaikan wasiat kepadamu. Aku memerintahkan kepadamu dua hal dan akan melarangmu dua hal. Yaitu aku perintahkan kepadamu dengan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena jika 7 langit dan bumi diletakkan sebuah piringan timbangan dan diletakkan pula kata la ilaha illallah pada piringan timbangan yang lain, maka kata la ilaha illallah akan mengunggulinya atau lebih berat. Jika 7 lapis langit dan bumi merupakan lingkaran, maka hancur berkeping-keping dengan ucapan la ilaha illallah wa bihamdih. Tiada Tuhan selain Allah dan segala pujian baginya. Karena itu adalah sholatnya segala sesuatu, dan dengannya pula Allah memberikan rizki kepada setiap makhluk. Dan aku melarangmu dari syirik dan sombong. Dia berkata, aku katakan atau dikatakan, wahai Rasulullah, kami tahu tentang syirik, namun apa yang dimaksud dengan sombong? Apakah karena salah seorang dari kami memiliki sendal yang bagus? Beliau menjawab, bukan. Dia bertanya, apakah karena salah satu dari kami memakai perhiasan? Beliau menjawab, bukan. Dia bertanya lagi, apakah dengan salah seorang di antara kami mengendarai tunggangannya? Beliau menjawab, bukan. Dia berkata, dan apakah kami duduk-duduk dengan para sahabat kami? Beliau jawab, bukan. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, jadi apakah sombong itu? Beliau bersabda, sombong adalah meremehkan yang hak dan memandang rendah orang lain. Sanad hadis ini sahih, namun mereka tidak meriwayatkannya. Abul Qasim At-Tabrani meriwayatkannya dari hadis Abdurrahman bin Sulaiman, dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah bersabda, wasiat Nuh kepada anaknya, aku wasiatkan kepadamu 2 perkara dan melarangmu 2 perkara. Lalu dia menyebutkan dengan makna hadis yang sama. Abu Bakar meriwayatkannya dari Al-Bazzar dan Ibrahim bin Sa'id dari Abu Muawiyah Ad-Dharir, dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dari Nabi SAW dengan makna hadis yang sama. Secara zahir riwayat itu dari Abdullah bin Amr bin As sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Wallahu a'lam. Ahli kitab mengklaim bahwa Nuh ketika menaiki bahtera usianya sudah mencapai 600 tahun dan telah kami sebutkan sebelumnya dari Ibnu Abbas dengan redaksi dan makna hadis yang serupa. Dan dia menambahkan Nuh hidup setelah itu selama 350 tahun. Namun pendapat ini harus ditinjau ulang. Kemudian apabila tidak memungkinkan bagi kita untuk mengompromikan di antaranya dan dalil Al-Quran, maka hal ini adalah salah besar. Karena Al-Quran menerangkan bahwa Nuh tinggal dengan kaumnya setelah diutusnya dia menjadi Rasul dan sebelum terjadinya topan, yaitu 950 tahun. Sebagaimana firman Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Kemudian Allah lah yang maha tahu berapa lamanya Nuh hidup setelah kejadian tersebut. Seandainya yang disebutkan dari Ibnu Abbas itu adalah riwayat yang mahfud,
yang menyatakan bahwa Nuh diutus menjadi Rasul pada saat berusia 480 tahun dan hidup setelah topan selama 350 tahun, maka dengan demikian dia hidup selama 1780 tahun. Sedangkan kuburan Nuh, Ibnu Jarir, dan Al-Azraqi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Sabit atau selainnya dari kalangan tabi'in secara mursal bahwa kuburan Nuh terdapat di Masjidil Haram. Pendapat ini lebih benar daripada perkataan ulama masa kini yang mengatakan bahwa kuburan Nuh terletak di sebuah daerah yang berada di Al-Baqa. Sekarang tempat itu lebih dikenal dengan nama Kark Nuh. Dan di sana terdapat sebuah masjid yang sengaja dibangun disebabkan hal itu. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita baca, semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.